You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Saya ajak kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami kembali bersyukur kesempatan ibadah seperti ini Tuhan berikan. Sebentar kami akan membuka firman-Mu. Bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini kita sama-sama akan belajar dari satu tema yang diberikan kepada kita. Saya menyiapkan satu presentasi PowerPoint buat kita sekalian, dan kita akan bisa melihat ya apa yang menjadi tema kita, Be Creative to Meet Jesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan hanya satu ayat sebenarnya, secara khusus dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Tapi nanti saya ajak saudara lihat konteks dari ayat ini. Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Di dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris, New International Version, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara be creative to meet Jesus, kenapa kita mau bersama-sama belajar untuk menjadi kreatif? Saya pikir karena ada beberapa alasan yang saya ingin ajak kita lihat dari ayat ini terlebih dahulu. Sebelum nanti kita bicara kreativitas, saya ingin mengajak kita melihat why we must be creative to meet Jesus. Somehow ini yang juga diingatkan bagi kita. Saya melihat dalam ayat ini ada dua alasan. Saudara, saya mulai dari alasan yang pertama. Alasan yang pertama, saudara perhatikan lagi ayatnya. Kali ini saya berikan garis bawah untuk hal-hal yang saya ingin tekankan. Selama ia berkenan ditemui, selama ia dekat. Ya, while he may be found, dan harusnya ada garis bawah juga, while he is near. Saudara, di dalam kehidupan kita, kenapa kita harus ayat ini bicara carilah Tuhan? Karena waktu hidup itu terbatas. Ya, banyak orang dalam situasi ini. Kita pun akhirnya melihat benar-benar hidup itu terbatas, saudara ya. Lagu yang biasa dinyanyikan, hidup ini adalah kesempatan, benar-benar membuat kita sadar bahwa benar tidak ada satupun dari kita yang bisa menggenggam hidup itu. Karena waktu hidup terbatas, maka perhatikan nasihat firman Tuhan tadi ya. Selama ia berkenan ditemui, selama ia dekat. Saudara, bayangkan kalau misalnya presiden kita ya, Bapak Jokowi kasih kesempatan saudara untuk bertemu dengan dia. Wow, bertemu dengan dia dan saudara dikasih kesempatan bertemu hanya 15 menit dia berikan waktu. Maka kalau saudara melihat itu penting, ya tergantung saudara melihat ketemu Pak Jokowi penting apa tidak begitu ya. Maka saudara akan memberikan waktu itu. Saudara, dia berkenan menemui saudara di dalam waktu yang dia berikan, di dalam kesempatan yang dia berikan. Yang mungkin menjadi pertanyaan buat kita adalah apakah kita meresponinya dengan baik. Nah, bayangkan
penciptanya Jokowi pengen loh ketemu sama kita. Bukan cuma Pak Jokowinya. Allah yang adalah pencipta alam semesta ini memberi kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan Dia. Saya tidak tahu apakah selama masa pandemi ini juga kita semua makin menurun gitu ya. Pertama semangatnya. Jadi boro-boro Pak Pendeta mau kreatif. Aduh semangatnya aja lagi down. Semangatnya lagi down. Di teman-teman kantor, di kerjaan juga lagi down. Di persekutuan bisa juga lagi down ya. Akhirnya juga rasanya kok kayaknya sulit gitu ya untuk bergerak bersama. Tetapi waktu bicara relasi dengan Tuhan, kesempatan untuk hidup yang Tuhan berikan, ayat ini kembali seperti mengingatkan saya, selama ia berkenan ditemui, selama ia dekat. Nah, tentunya dalam konteks kita kan kita tahu ya, di perjanjian baru dikasih tahu, Yesus itu Immanuel, Allah beserta kita. Tapi sadarkah kita, Dia yang beserta kita, Dia yang rindu juga memiliki relasi dengan saudara dan saya. Kalau kita bisa begitu rupa mempersiapkan diri bertemu dengan presiden, pembesar, idola yang mungkin kita kagumi, bayangkan yang mau ketemu kita setiap hari, setiap waktu, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, adalah pencipta dari semua yang kita sanjung itu. Jadi alasan yang pertama, ingatlah saudara, Tuhan kasih kesempatan di dalam waktu hidup ini untuk saudara menikmati relasi dengan Dia. Alasan yang kedua, saudara lihat aja gambar ini. Mungkin saudara bisa paham langsung ya, bahwa kalau bicara gambar ini, maka sebenarnya alasan kedua yang saya ingin ingatkan bagi kita, mengapa kita harus berseru mencari Tuhan, karena memang Dialah kebutuhan utama setiap kita. He is our ultimate needs. Kita itu butuh dalam dunia ini, sebenarnya kelihatannya banyak hal yang kita butuhkan ya. Dan untuk hal-hal yang kita butuhkan itu kita giat banget melakukan atau mencarinya. Perhatikan, sebenarnya saya ajak saudara lihat sebentar konteks ayat ini. Tadi kan ayat tema kita ayat 6. Tapi saudara lihat di ayat 1-nya. Yesaya 55 ayat 1 dan ayat 2. Saudara tangkap apa yang digambarkan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saudara, masyarakat, umat Allah, umat Israel pada waktu itu nampaknya begitu sungguh-sungguh mencari kebutuhan hidup mereka. Ya, ini digambarkan ya, kebutuhan air, ya, makanan, begitu ya. Kalau saudara bayangkan, itulah manusia ya. Kita itu bisa begitu sungguh-sungguh dan kreatif untuk cari kebutuhan kita. Nah sayangnya kita seringkali lupa bahwa kehadiran Tuhan itu sebenarnya kebutuhan yang paling utama yang kita butuhkan. Kita kadang-kadang ditutupi ya dengan berbagai cara pandang dunia yang mau menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan hidup itu sangat utama. Budaya kita selalu mengatakan kepada kita melalui berbagai cara bahwa kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui apa yang kita lakukan, yang kita beli, kita pakai, kita miliki atau naiki ya, kendaraan maksudnya. Semua itu tidak benar. Kita tidak akan bisa memperoleh kepuasan penuh dari apapun di dunia ini, tak peduli apa yang kita lakukan. Saudara, saya secara khusus melihat gitu ya, kayak kita misalnya mencari kehidupannya,
Paling tidak kalau saudara kan kerja ya, gimana saudara bekerja? Mungkin saudara akan berjuang sungguh-sungguh. Saudara akan perform yang terbaik karena ada KPI yang juga mungkin akan memberikan penilaian. Saudara akan cari jalan, cari cara yang begitu rupa supaya saudara bisa bagus di pekerjaan. Saudara bisa perform begitu ya. Dan ini yang kemudian diingatkan Tuhan di tengah-tengah manusia-manusia yang sibuk cari hal-hal yang dibutuhkan, tetapi ingat itu tidak bisa memuaskan secara tuntas. Karena itu lihat ayat ketiga. Saudara lihat ayat 3 ya. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Wow, Tuhan baik banget ya. Ayo dengar, datang kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Saudara, Daud disebutkan di sini, walaupun Daud sudah tidak hidup waktu itu ya. Tetapi ini jadi satu hal yang menarik, mengingat perjanjian Allah dengan Daud. Saya menuliskan Nabi Yesaya mengajak kita untuk datang dan datang lagi kepada Allah. Ayo datang sama Tuhan dan datang kepada Allah dan kitab suci. Kenapa? Karena janji-janji Tuhan itu ada di dalam firman-Nya ya. Dan kitab suci untuk mendengarkan apa yang Allah katakan. Jadi apa yang Allah katakan? Kasih-Nya kepada Daud di masa yang lampau, masa silam, itu abadi, itu teguh. Dan kasih itu juga berlaku untuk Anda dan saya. Secara khusus kita melihat bahwa anak Daud itu, Yesus sudah datang menggenapkan seluruh janji yang Tuhan sudah berikan kepada Daud, digenapkan di dalam pribadi Kristus. Kasih itu berlaku juga untuk Anda dan saya, sehingga kita ini boleh datang kepadanya. Nah, jadi saudara bisa memperhatikan ya, kita itu butuh Tuhan. Makanya ada kalimat bilang begini sebenarnya ya, tanpa manusia, Tuhan tetap Tuhan. Tetapi tanpa Tuhan, kita manusia bukan siapa-siapa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan ya yang digambarkan oleh Yesaya di sini. Kamu belanjakan uang, kamu lakukan semua hal mencari kebutuhanmu yang sementara. Yang memang kamu butuhkan, tapi ingat tidak sanggup memuaskan hidupmu. Tetapi Tuhan, Dia yang akan memuaskan kamu. Dan itu Dia janjikan kepada Daud. Dan terus janjinya itu bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan memberkati kita dengan perjanjian yang kekal dan abadi itu, barulah saudara lihat ya, ayat 4 dan 5, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Saudara, apa maksud ayat ini? Ketika kita diberkati oleh Allah, ternyata Allah pun merindukan kita jadi berkat bagi sesama. Ini hal yang menarik, saudara, untuk kita pikirkan bersama. Allah yang memberkati kita, sebagaimana Allah memberkati umatnya, kemudian melalui umatnya akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Jadi saudara jangan cuma minta diberkati ya. Ketika saudara minta diberkati, ingatlah ada tanggung jawab saudara dan saya pun jadi berkat. Jadi menarik sekali ayat-ayat ini. Tuhan seperti mau ingatkan kepada Israel, kamu begitu sungguh-sungguh cari hal-hal yang sementara. Tapi dalam mencari aku, sudahkah kamu sungguh-sungguh? Dan kalau kamu mencari aku, kamu menikmati berkat, ingat Tuhan akan pakai umatnya, bahkan jadi berkat besar bagi bangsa-bangsa lain. Dan saudara, barulah ayat 6. Jadi sebenarnya ayat 6 itu sebagai lanjutan. Perhatikan ya. Nah sekarang saya garis bawahi ini ya. Betul, Tuhan itu kebutuhan utama kita. Karena itu, kalau tadi masalah waktu, yang kedua ini karena Dia kebutuhan utama kita, maka Yesaya 55 katakan, carilah Tuhan. Berserulah kepadanya.
Jadi ini sebenarnya menunjukkan kesungguhan dan keyakinan kita bahwa memang hanya Tuhan yang kita butuhkan. Kalau saudara lihat uang itu begitu saudara butuhkan dan saudara bisa begitu kreatif cari duit, pertanyaannya, saudara cukup kreatif nggak cari Tuhan? Kadang-kadang ini jadi pergumulan ya. Apakah saudara akan bersungguh-sungguh juga di dalam hidup kerohanian kita? Saya pun sadar ya, kadang-kadang kita down, kita lesu, ini lagi situasi pandemi. Aduh gimana nih, boro-boro Pak, jadi berkat bagi sesama. Saya aja nggak nikmatin hidup rohani saya. Sudah lama Alkitab ditutup, nggak dibaca lagi. Sudah lama kebaktian juga cuma natap layar, kayaknya bosen begitu. Sekarang pertanyaannya begini, kalau begitu sungguh-sungguhnya kita, begitu kreatifnya kita mencari semua kebutuhan yang lain, bagaimana dengan kebutuhan utama kita, yaitu Tuhan yang hadir di dalam hidup kita? Dia nggak tinggalin kita, saudara. Tapi kadang-kadang kita yang lupa bahwa dia menyertai dan kita tidak benar-benar serius mencari Tuhan. Seek the Lord. Kita yang mungkin tidak sungguh-sungguh call on the Lord. He is with us. Tapi kita lupa. Dialah sebenarnya yang bisa menjadi kekuatan kita. Sehingga saudara, jangan bicara kontribusi deh. Kalau kita sendiri juga tidak bangkit, tidak kreatif cari Tuhan, kontribusi apa yang saudara akan berikan? Kalau hal yang paling utama dalam hidup saudara dan saya tidak kita perjuangkan, maka boro-boro kita akan perjuangkan hal yang lain. Tapi memang ironinya begitu ya, hal lain kita perjuangkan, yang ini yang seringkali ketinggalan ya. Karena mungkin kita bilang gitu ya, iya sih Pak, ngomongnya Tuhan, tapi kan butuhnya duit ya, butuhnya dikenal oleh bos, dikenal oleh atasan, pimpinan. Kita tuh bisa begitu kreatif untuk kenal sama atasan ya. Ada orang tuh yang katanya apa ya, namanya biasanya apa, cari muka gitu kali ya. Tapi sebenarnya ngapain cari muka? Muka udah punya ya. Kita bisa begitu kreatif, pura-pura ke toilet bareng begitu, lihat toilet. Wah, supaya dikenal mungkin, supaya paling nggak bisa menyapa. Begitu luar biasanya usaha-usaha kita. Kalau saudara minta tanda tangan dari pimpinan, terus kemudian ternyata masih ada yang mesti diubah, mungkin saudara akan buru-buru ngubah, balikin lagi, Pak. Ini ubah lagi, balikin lagi, bikin lagi. Pak, waktu datang, wah saya udah mau pulang nih, gimana? Aduh, Bapak rumahnya di mana Pak? Harus hari ini selesai. Ya udah, nanti kamu nyusul aja, saya mau nge-gym dulu di tempat gym gitu. Mungkin kita akan tunggu lagi, kita akan buat lagi, kita akan usaha. Betapa luar biasanya seringkali usaha yang kita lakukan untuk menyenangkan atau melakukan apa yang bos pimpinan kita mau. Tapi sekali lagi memang ini jadi ironi yang saya pikir mari hari ini kita tidak hanya kreatif dalam hal-hal kehidupan yang memang kita butuhkan, tapi kita kreatif juga di dalam betul-betul menyadari kita butuh Allah. Pengharapan umat Allah bukan dari dunia, bukan dari manusia, tapi dari Allah sendiri. Bahkan Yesaya di bagian awal kitabnya mengatakan, Yesaya 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Mazmur 146 ayat 5-7a. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dan seterusnya digambarkan tentang kebesaran Allah. Yesus bahkan berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur. Dia sumbernya. Kita tuh cuma bergantung sama sumber. Kita cuma ranting. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kebebasan yang sejati dalam hidup kita bukan di luar Tuhan, tapi di dalam Tuhan. Gambar ini menolong kita menyadari ya, ikan itu paling butuh apa? Ya butuh air, walaupun di luar lebih luas. Tapi ikan yang hidup dia butuhnya air. Jadi ikan itu bebasnya bukan di luar air, di dalam air.
Nggak bisa, walaupun dia bilang, saya ikan reformasi, saya nggak butuh air. Dia lompat keluar dari air, begitu dia lompat keluar, dia MPP, saudara ya. Mati pelan-pelan. Kita butuh Tuhan. Jangan pernah berpikir, di luar Tuhan saya bisa menikmati yang saya mau. Dan kalau saudara perhatikan, inilah yang Tuhan mau dari kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Bangunlah relasi dengan Tuhan. Seorang bernama Dawson Trotman bikin ilustrasi roda seperti ini. Dia menggambarkan orang Kristen itu harus seperti ini ya. Roda itu yang muter porosnya, saudara. Makanya di pusat hidup harus ada Kristus. Tapi kemudian ada dua jari-jari. Satu yang vertikal, hubungan dengan Tuhan. Satu yang horizontal, hubungan dengan sesama. Dengan Tuhan, saya bicara sama Tuhan, namanya doa. Jadi saudara cari Tuhan dalam doa. Tuhan bicara sama saya lewat firman. Makanya dari anak sekolah minggu udah dikasih tahu bagaimana bertumbuh adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau, tumbuh. Itu rahasia pertumbuhan rohani. Carilah Tuhan, berserulah kepadanya. Doa menjadi bagian hidup kita. Baca firman jadi bagian hidup kita. Lalu yang horizontal itu hubungan dengan sesama. Bersekutu. Dengan sesama orang percaya, bersekutu. Dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan, kita hadir untuk bersaksi. Jadi ini satu lingkaran yang menggambarkan hidup orang Kristen yang Tuhan mau seperti apa. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu cukup kreatif mengelola lingkaran ini dalam hidup saudara. Ini masa-masa pandemi, tapi kan kita tidak bisa berhenti bertumbuh ya. Kita tetap harus baca Alkitab, kita tetap harus beribadah ya. Nah, disinilah mungkin bagian terakhir. Saya pikir saya nggak banyak bicara tentang how-nya, tapi saya ingin ajak Bapak Ibu mikir begini ya. Saya coba langsung masuk ke bagian kreatifnya ya. Kreatif itu ternyata teorinya berhubungan dengan proses berpikir. Kreatif itu bukan bawaan lahir. Maksudnya ada orang-orang yang mungkin tipe personality-nya lebih open, lebih fast learner dan apa ya. Tetapi sebenarnya semua orang bisa kreatif. Kreatif itu berhubungan dengan proses berpikir. Jadi pengertiannya di dalam psikologi ya, karena ada ilmunya ini ya. Kreatif itu kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Membuat atau mencipta sesuatu bukan berarti harus mencipta sesuatu yang baru sama sekali. Tapi bisa merupakan gabungan, kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, tidak semua yang namanya kreatif itu berkaitan sama new things. Tetapi mengkombinasikan berbagai hal. Nah, saya coba bayangkan ya, kalau saya juga ngalamin Bapak Ibu ya, kadang-kadang juga kebosanan dalam hidup, Tuhan izinkan kita punya kreativitas untuk bersama-sama membuatnya jadi sesuatu kombinasi yang baru yang mungkin kita bisa lebih segar. Saya waktu awal-awal pandemi, karena juga bangunnya pagi terus gitu ya, saya morning person gitu ya, kadang-kadang kebangun jam 4, jam 5, terus kemudian gimana nih baca Alkitab. Tapi kadang-kadang saya kalau masih pagi gitu, aduh rasanya gimana ya. Nah, saya kemudian ingat ya, ada Alkitab suara, ada Alkitab audio. Saya belum pernah pakai itu, terus kemudian saya coba dengerin gitu ya. Jadi kombinasi dulunya misalnya biasanya baca, sekarang baca sambil dengar misalnya. Jadi kita yang harus menemukan, kita pikir dengan keras ya. Sama kayak Bapak Ibu bikin proposal proyek lah ya. Pikir dengan keras, gimana nih caranya? Nah, dalam relasi dengan Tuhan, maukah kita berpikir serius? Memakai semua platform yang ada, dan ini banyak online, bisa ada di HP canggih Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini adalah untuk membangun lagi kerohanian kita. Beberapa orang bikin klub baca Alkitab bareng-bareng. Iya juga ya, kalau baca sendiri akhirnya masuk grup, satu hari baca 2 pasal, terus sharing di grup. Saya pikir itu berbagai cara, karena kita nggak bisa. Kita tahu kita butuh, tapi kan kita harus dibangun dalam semangat bersama. Beberapa orang membiasakan ya, saya biasakan satu hari dengar 1-2 YouTube dari pendeta yang saya mungkin
ingin dengar khotbahnya. Ada Alkitab yang ada di YouTube namanya Bible Project. Bagi saudara yang mau tahu kitab ini tentang apa sih gitu ya. Kadang-kadang waktu baca, aduh nggak ngerti nih, ulangan, bilangan, aduh ukuran kambing lah, ukuran apa. Tapi dijelaskan dalam Bible Project dengan animasi. Wow, saya pikir ini jadi kesempatan. Bapak Ibu kalau punya anak juga bisa akses ke Bible Project ya. Anak-anak suka gitu ya. Bagaimana menjelaskan Alkitab yang biasanya boring, dengar pendeta ngantuk. Gimana bisa dihidupkan? Saya pikir Tuhan berikan berbagai platform. Dan karena itulah, mari terus belajar. Berani untuk mencoba. Kuncinya thinking out of the box. Mikir Bapak Ibu ya. Siapa yang paling bertanggung jawab atas hidup rohani saudara? Bukan pendeta saudara. Bukan pengurus persekutuan saudara. Saudara sendiri yang harus berjuang. Saya tidak bisa seperti ini terus Tuhan. Saya mau bangkit. Dan saya mau terus mencari Tuhan. Kiranya kerinduan seperti ini, perubahan kecil, kesempatan yang saudara lakukan menjadi cara Tuhan mengubahkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan menolong kita